Kalau nanti Bapak Sesar meninggal, alam mana zaman kerajaan Fir'aun, I2 termasuk golongan apa? Golongan utama ya? Termasuk golongan utama. Jadi duluan I dibanding FE. Halo? Semuanya paham apa enggak? Jadi I mengalami oksidasi apa reduksi? Halo? I mengalami reduksi. Mengalami reduksi, iya di sini dalam deret volta. Di soal itu memang mengalami penurunan dari 0 ke -1 kan turun reduksi. Tapi dalam deret volta I2 itu mengalami oksidasi karena disebut duluan, itu termasuk golongan utama. Ya, termasuk golongan utama yang mengalami oksidasi. Jadi dibandingkan Fe, I2 itu dalam deret volta itu disebut duluan. Sehingga I2 harusnya mengalami apa? Oksidasi harusnya. Paham apa enggak, Rek? Penggunaan deret volta, kalau nanti Bapak Sesar meninggal alam mana zaman kerajaan Fir'aun itu loh ya. Penggunaannya kan itu diurutkan, siapa yang disebut duluan mengalami oksidasi. Sedangkan di A ini, option yang A ini Fe2+ mengalami oksidasi, berarti yang A salah. Itu caranya ya. Begitu juga yang B. Coba Dea. Cu2+ berubah menjadi Cu, naik apa turun bilangan oksidasinya? Dea. Iya Bu. Yang Cu, yang B itu. Halo? Halo? Tak suka aku lewat jauh tu ke? Ya apa dia? Tak lihat soalnya ya dia? Ada soalnya dia? Iya Bu, lihat. Apa jenenge anak echo ne anu ne dia itu. Coba Ekida. Iya Bu. Ekida. Cu2+ menjadi Cu mengalami halo. Oksidasi enggak Bu? Turun kan dari 12 ke Cu tok itu 0. Berarti turun. Oksidasi apa reduksi? Reduksi. Yang 2I- menjadi I2 naik apa turun? Pangkatnya. Dari berapa ke berapa itu bilangan oksidasinya Mbak? Yang I. Ekida? Naik Bu. Dari 1 min ke 0. ke 0. Min ke 0 naik. Berarti yang I itu oksidasi, yang Cu turun. Gitu ya. Itu benar apa salah? Nah, diurutkan ke deret volta ya. Diurutkan ke deret volta. Yang Cu harusnya reduksi. Benar ya? Benar Bu, benar. Yang I oksidasi. Ya, gitu caranya. Selesai ya? Bisa ya yang nomor ini soal ini ya? Ya, Coba yang nomor D. Yang D. Ada Fe3+ menjadi Fe2+, Cu menjadi Cu2+. Aisyah Al-Humaira. Aisyah? Yang Fe3+ berubah menjadi Fe2+. Cu berubah menjadi Cu2+. Siapa oksidasi, siapa reduksi?
Berlangsung spontan apa enggak itu? Langsung spontan apa enggak itu cocok enggak ambil direct volta maksudnya ya? Fe naik apa turun? Turun. Turun berarti Reduksi. reduksi. Cu-nya Cu-nya oksidasi. oksidasi. Cocokkan dalam direct volta. Hafal ya? Hafal. Duluan mana Fe ambil Cu? Duluan Fe. Fe. Itu tadi reduksi apa oksidasi tadi Fe? Reduksi. Reduksi. Berarti benar apa enggak yang itu? Salah. Salah. Harusnya Fe-nya oksidasi karena disebut dulu dalam direct volta ya. Iya. Oke, pinter. Sekarang yang soal berikutnya. Nah, itu tadi tidak ada angka. Sekarang ada angkanya. Diketahui Ni2+ ditambah 2E menjadi Ni. E0-nya, E0 itu potensial reduksi sel. Ya, potensial reduksi standar. Min 0,25. Pb 2+ menjadi Pb min 0,13. Itu namanya potensial reduksi sel. Sama-sama reduksi ya, tapi kan harusnya satu reduksi, satu oksidasi. Antara Ni dan Pb, siapa yang harus oksidasi? Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Duluan siapa? Arifin Ilham? Iya, Bu. Duluan, Iya, Bu. duluan siapa? Ni dan Pb duluan siapa? Dalam direct volta. Duluan Ni, Bu. Duluan Ni berarti Ni harus mengalami Oksidasi. oksidasi. Reaksinya bagaimana? Ni oksidasi? Ni oksidasi. E-nya sebelum panah, Pak E sesudah panah. Sesudah Oksidasi. panah, Bu. Sesudah panah. Berarti reaksinya bagaimana itu, Mas? Ni Ni ya, panah. panah Ni2+ ya, ditambah 2 elektron. ya. E0-nya berapa? N0-nya min Iya, jadi 0,25. plus karena sudah dibalik kan ya. Iya, Bu. Jadi plus. Ya, halo semuanya, perhatikan ya. Karena Ni-nya dibalik, yang kiri sabuk kanan, yang kanan sabuk kiri, maka E0-nya yang tadinya min jadi plus. Plus 0,25. Plus 0,25. Terus dijumlah, PB-nya tetap kan reduksi ya, PB-nya. PB-nya tetap min 0,13. Terus ditotal, dijumlah. Piro totale Nabila Fatin? Tidur. Fatin? Fatin tidur? Fatin? Nabila? Masak? Ha, pinayori orang tedung. Nabila Fatin? Dah, jadi tak lebur kok. Hikmatul? Iya, Bu. Hikmatul? Ya, dijumlah Iya. Nak. Dijumlah. Plus 0,25 ditambah min 0,13 dijumlah. Hasilnya berapa? Plus apa min? Plus Plus berapa? 0,38. Hah? Masa? 0,38. Dijumlah. Hitungnya iya. plus, hitungan min. 0,12, Bu. Iya, Rek. Deki pas petorok kena SD sanggo deki pas. Ya. Jadi dijumlah ya. Iya, Bu. Yang oksidasi tambah reduksi dijumlah. Tadi yang Ni dibalik yang tadinya min jadi plus karena untuk data itu reduksi padahal harus oksidasi dibalik. Ya, seperti itu. Iya, Bu. Nanti dicari soal-soalnya atau ya nanti ada soal-soal contoh yang lain ya. Ada yang bertanya? Sekarang soal berikutnya. Oke, masak Pak Neki. Ada soal berikutnya. Tidak jelas ya, itu data Fe, Ni, Mg, Cu, Ag, Pb. Nah,
Dari A, B, C, D, E, kamu urutkan dengan deret volta, walaupun tidak usah dijumlah angkanya. Option A, B, C, D, E itu kamu bisa menentukan itu benar apa salah dengan cara menggunakan deret volta. Itu manfaat dari deret volta, tidak usah ngitung. Silakan, Fe ambil Ag, siapa yang oksidasi, siapa reduksi. Cu ambil Pb. Nah, penulisan option itu namanya notasi sel. Notasi sel itu harus oksidasi dulu terus reduksi. Ya, sebelum garis 2 itu oksidasi. Setelah garis 2 itu reduksi. Silakan Pak Antoni, A, B, C, D, E urutkan deret volta mana yang benar. Bisa ya? Jihan? Mana Jihan? Jihan. Iya, Bu. Yang A, Fe dan Ag. Fe-nya oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Ya, karena duluan Fe dibanding Ag ya. Ag-nya oksidasi apa reduksi itu? Reduksi. Reduksi. Benar apa salah? Benar. Benar. Yang Melinda. Antara Cu dan Pb, duluan siapa Mbak? Dalam deret volta. Melinda, Iya, Bu. duluan siapa? Cu dan Pb? PB, Bu. Pb, berarti Pb harus mengalami Oksidasi. oksidasi. Di situ Pb oksidasi apa reduksi, Mbak? Di sini sebentar, Bu, buka. PB di sini oksidasi. Hah? Reduksi. Reduksi dan salah ya. Ya, salah, Bu. Harusnya taruh depan. Harusnya PB dulu yang di depan sebelum garis 2 baru Cu. Yang oksidasi PB oksidasi bagaimana Mbak reaksinya? PB oksidasi. PB mengalami kenaikan bilok ya. Iya, PB Bu. strip. Halo? PB strip, PB Iya. plus PB ditambah plus. Terus garis 2. garis 2 CU. Ya, Cu-nya mengalami reduksi apa ya harusnya? Harusnya Cu turun bilok. Cu? CU 2 plus Ya. ditambah 2 elektron. Ya, di situ pakai garis Cu2 plus garis Cu. Itu jenenge notasi sel, wis nggak usah ngomong elektron, Mbak. Halo, Iya, Bu. paham ya? Paham, Bu? Paham ya? Iya, Bu. Ya. Siapa yang belum paham? Mutia, paham Mutia? Paham, Bu. Oke, ya. Kalau enggak ngerti tanya ya. Hayati, coba Hayati, MK ambil Cu duluan siapa, Mbak? MK. Kamu punya datanya deret volta, Mbak? Nulis. Kalau nanti Bapak Caesar meninggal, alamana zaman kerajaan, duluan siapa MK dengan Cu? MK. Ya, berarti MK harus mengalami Oksidasi. oksidasi. Cu harus mengalami Reduksi. reduksi. Berarti itu di yang D, yang option yang D itu benar apa salah ya? D itu benar. Yang disebut memang harus oksidasi dulu. Yang siapa yang oksidasi? MK. Mg. Terus Cu-nya reduksi. Berarti yang D yang benar. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Sekarang soal berikutnya, yang terakhir.
Berdasarkan data di atas, pasangan logam yang dapat terjadinya karat pada besi. Perhatikan semuanya, ini di ujian sering keluar ya. Jadi besi itu berkarat karena mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi berarti dalam direct volta besi duluan disebutnya. Kalau kesan tidak usah ngitung angka, kita urutkan di direct volta. Besi harus letaknya disebut duluan dibandingkan logam lain. Itu mengalami oksidasi, neyeng, korosi, karat. Ya, nah supaya tidak berkarat, maka besi harus dicarikan teman yang letaknya sebelum besi, supaya besi sesudahnya, letaknya sesudah logam lain. Sehingga nanti besi mengalami reduksi, maka itu yang menyebabkan besi tidak berkarat. Jadi besinya harus dicarikan teman logam lain yang letaknya dalam direct volta sebelum besi. Mana yang sebelum besi? Yang A misalnya ya. Cu dan Ag letaknya sebelum besi apa sesudah besi, Anissa? Nisa. Nisa, Ninis, Anissa, Nisa, mata nyempit. Cu dan Ag letaknya duluan siapa? Oh ya bermasalah ya wes. Ica. Sesudah, Bu. Iya, sesudah. Berarti Fe-nya sebelum ya. Fe-nya nanti tetap oksidasi. Berarti yang A benar apa salah? Salah. Salah. Ya, Siti Ainur. Berarti yang kamu carikan mana yang benar, Mbak? Yang letaknya sebelum Fe, A, B, C, D, E. Yang mana yang benar? Zn dan Yang letaknya sebelum Fe mana? Zn dan Al. Hah? Zn dan Al. Zn dan Al. Ya, benar ya. Zaman kerajaan Fir'aun alam mana? Alam mana? Zaman kerajaan Fir'aun. Ya, Zn dan Al sebelum Fe. Sehingga nanti yang oksidasi Zn dan Al sing neyeng. Fe nya enggak neyeng gitu ya. Pada ujian seperti ini. Nanti kamu di AKM analisis kompetensi madrasah, kamu menganalisis seperti itu caranya ya. Ada jembatan keledai, memudahkan mengerjakan soal. Jadi kamu harus hafal, ya harus hafal. Oke, selesai. Sekarang yang sel elektrolisis, saya belum sempat upload. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, saya lanjutkan yang sel elektrolisis. Saya beri pertanyaan. Silakan di elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda C. Silakan kamu elektrolisis larutan larutan AgNO3 dengan elektroda C. Siapa di katoda, siapa di anoda? AgNO3 dengan elektroda inert karbon. Siapa di katoda, siapa di anoda, paham apa enggak? Kok gak sih jawab ya? AgNO3 di elektrolisis. Lupa ya? Lupa Di apa enggak bisa? Hah? Di katoda Ag. Di katoda Ag. Katoda reaksinya bagaimana, Mbak?
Ag-nya 1 plus. Mengalami reduksi apa oksidasi, Hilda? Hilda. Oksidasi, Bu. Oh, di katoda reduksi karet, disingkat karet ya. Katoda reduksi, berarti Ag mengalami reduksi apa Mbak? Ag-nya 1 plus. Hilda, Hg menerima elektronnya apa reaksinya? Ag 1 plus Ag 1 plus panah ditambah kan reduksi E-nya sebelum panah. Ag 1 plus ditambah elektron ya, menjadi panah Ag. Ag. Itu katoda ya, reduksi. Yang di anoda kan NO3 min ya. Boleh dioksidasi NO3 min? Boleh, Bu. Gak boleh karena ada O-nya. Ya. Maka yang dioksidasi di anoda adalah air. Bagaimana reaksi melepas elektron? Reaksi air melepas elektron bagaimana? Catatannya ada ya. Ada H2O. 2H2O menjadi O2 O2 plus 4 ditambah H plus ditambah 4C. 4C. Ya, modalnya itu ya di elektrolisis. Berikutnya contoh lain Mg CO3. Larutan, Mbak. Mg CO3. Ya, bagaimana di elektrolisis? Jadi Mg NO3, Mg CO3 panah jadi Mg2 plus ditambah CO3 2 min. Yang di katoda Mg-nya boleh apa enggak? Di anoda CO3-nya boleh apa enggak dioksidasi gitu caranya ya. Mg2 plus siapa yang Husnia? Mg2 plus bisa enggak mengalami reduksi di katoda? Boleh apa enggak? Husnia. Kok 24 ya? Siapaan yang enggak pernah hadir ini ya? 22, 24. Tetap bongi. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh karena apa? Karena bukan karena apa Rafani? Iya, Bu. Karena apa ya kok enggak boleh Mbak? Mg enggak boleh reduksi di katoda karena enggak ada catatannya. Safa. Iya, Bu. Bisa Pak Safa. Itu karena bukan Mg-nya kenapa enggak boleh? golongan 1A itu. Karena Bukan golongan 1A, 2A. Nah, itu karena golongan 2A ya, golongan 2A, golongan utama. Karena golongan utama termasuk golongan 2A enggak boleh. Maka yang direduksi siapa? Alifa. Kan enggak boleh Mg. Siapa? Iya, Mbak? Bu. Kenapa, Bu? Tidak jelas tadi, Bu, suaranya. Hah? Alifa? Iya, Bu. Iya, Bu. Dengan Alifa karena Iya, Bu. Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Iya, Bu. saya panggil. Hah?
Iya, Alifa, Bu. Suaranya saya putus-putus Iya, ya. kurang jelas, Bu. Bagaimana Zaki? Hafal Zaki? Air menerima H2O menerima elektron, reaksinya bagaimana Mas? Ya Mana Bu. Zaki? Bagaimana Mas reaksinya? 2H2O menerima elektron, hasilnya apa? 2H2O menjadi 4H, 2H2O panah 4H plus ditambah O2 tambah 4E. Oh, oksidasiku, yang reduksi. 2H2O E-nya yang belum panah. Yang E-nya sebelum panah. Jadi 2H2O ditambah 2E. Kamu nekan kan Ditambah ya? 2E Panah, panah terus ya. 2H2 2O hamil Hah? 2O min. plus H2. 2O hamin Iya iya. ditambah H2. Ya, 2O hamin ditambah H2. H2. Iya, dihafalkan ya. H2O menerima elektron hasilnya apa? H2O melepas elektron hasilnya apa? Harus hafal ya. Nah, nanti di AKM kamu disuruh menganalisa suasana asam apa basa, memerahkan lakmus merah apa lakmus biru. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday ada dua, hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 rumusnya ya, M sama dengan EIT per 96.500. Yang buka buku atau enggak buka buku tapi pegang pulpen, nulis, hafalkan. Jadi ada buku lain nulisnya W itu weight, berat. Ada buku lain nulisnya M atau massa. Jadi massa atau berat sama dengan EIT per 96.500. E itu mol ekivalen kali gram ekivalen kali I itu ampere, watt arus dalam ampere, kali T ya, waktu dalam detik, dibagi 96.500 ya. Saya ulang, jadi W satuannya gram sama dengan E ya, ekivalen, kali I watt arus satuannya ampere, kali T EIT, T-nya waktu dalam satuan detik 96.500. Jadi harus menit jam, diketahui jam atau menit atau menit, maka harus diubah menjadi detik ya, dikalikan 3.600 ya, 60 kali 60. Menit jam diubah menjadi detik atau menit diubah jadi detik ya, harus detik, satuannya skon. Contoh soalnya larutan CuSO4 elektrolisis selama 40 menit dengan elektroda C menggunakan arus sebesar 2 ampere. Berapa banyaknya endapan Cu yang dihasilkan? Tak foto aja ya. Tak foto aja, nanti kamu kerjakan ya. Beberapa saya kerjakan. Itu yang Faraday 1. Yang Faraday rumusnya langsung ya, kamu tulis rumusnya. Faraday 2 rumusnya W apa ya nulisnya? W1 per E1 sama dengan W2 per E2.
W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Bu Rini pernah enggak ngirimkan caranya mengerjakan elektrolisis ya? Halo? Bu Rini pernah ngirimkan ya pembahasannya elektrolisis ya? Iya Bu, soalnya dan Terus pembahasan soalnya dan ada pembahasan caranya ya? Bahasanya. Ya wis, tak kirimkan soal yang ada pembahasannya ya. Nanti kamu baca, besok saya beri soal ya. Halo, paham ya? Saya kirimkan beberapa soal dengan cara mengerjakannya. Setelah itu saya beri soal. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Nah, nanti saya kirim. Sekarang saya lanjutkan materinya karena ini Faraday 1, Faraday 2 itu butuh penyerapan yang banyak. Jadi kamu harus berlatih membaca cara menjawab supaya cepat kita membahasnya ya. Saya beri contoh soal dan cara menjawabnya. Ini namanya naik jalan tol anak-anak. Jalan tol apa namanya? Jalan tol gratis ya. Jadi saya beri contoh cara mengerjakannya, terus besok kita bahas lagi tanya jawab ya. Siapa yang nggak paham kita bahas. Sekarang saya lanjutkan materi berikutnya yaitu gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi senyawa karbon itu tetap seperti alkana, alkena, alkuna, tapi dengan aksesoris hidrokarbon. Apa Mas? Ya, itu namanya gugus fungsi. Jadi kamu kenal istilah asam asetat, kenal rasa jeruk, rasa nanas, kenal pengawet dan seterusnya. Itu dibahas di bab ini gugus fungsi ya. Dibahas gugus fungsi. Jadi kamu menghafalkan ada 8 macam gugus fungsi yang menyebabkan perbedaan nama-nama golongannya. Jadi yang kalian kenal kemarin itu kan alkana, alkena, alkuna kan hanya pada ikatan rangkapnya ya. Kalau ikatannya tunggal alkana, kalau rangkap 2 alkena, kalau ikatan rangkap double 2 alkuna. Itu namanya alkana, alkena. Kemudian dilanjutkan selain alkana, alkena, alkuna ada tambahan gugus fungsi ya, ada tambahan aksesoris pada hidrokarbon itu, ditambahkan, dilepaskan satu hanya diganti OH, diganti CO dan seterusnya yang menyebabkan penamaannya berbeda, yaitu satu, kamu sudah buka bukunya anak-anak gugus fungsi? Ya Bu. Sudah buka ya. Ya, gugus fungsi itu ada 8, ada alkohol, gugus fungsinya OH. Ya, mempane Bu Rini itu ono brose. Ya, itu aksesoris. Jadi kalau aksesorisnya OH itu sebutannya alkohol. Cara memberi nama diberi akhiran ol. Kemudian ada aksesoris keton, ya ada alkohol 1, alkohol 2, keton 2, 3 eter. Kita lanjut ya. Jadi ada alkohol, aldehid, keton, ester, asam karboksilat, ya. Ada itu 8, kamu harus hafal. Jadi misalnya CH3, CH2, CH2OH. Ini namanya 1 propanol. Jadi kamu harus menghafalkan lagi ya, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana sampai 10, minimal sampai 5 kamu wajib hafal.
ya. Wajib hafal metana, etana, propana, wajib hafal. Kalau itu hafal, maka ini mudah lagi. Jadi ada penambahan OH di akhiran ol karena golongan alkohol. Nek cene telokan dan OH-nya di nomor 1 propanol. Ya, kalau OH-nya di nomor 2 propanol. Ya, jadi karena ini cuma 3, berarti hanya lihat nomor 1, nomor 2. Ya, nah, misalnya ada cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada cabang, terus ada OH. Misalnya seperti ini, maka nomor 1 harus yang dekat dengan gugus fungsi. Kebetulan ini gugus fungsinya di tengah. Kalau ada gugus fungsi kan OH-nya nomor 1 di sini. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Apa namanya ini anak-anak? 2 metil, ya metil ada di nomor 2. 2 metil pentana. Ya, 2 metil pentana. Kalau tidak ada OH-nya. Kalau ada OH-nya, maka nomor 1 harus yang dekat dengan OH. Kebetulan ini saya nulisnya di sini OH-nya. Maka boleh di sini nomor 1. Misalnya nomor sini nomor 1. Maka ini namanya 2 metil pentanol. Ya, tadi kalau OH kan ada ol-nya, akhiran ol, ada OH-nya. OH-nya di nomor berapa? Di nomor 3. 2 metil 3 pentanol. 2 metil 3 pentanol. Ditulis ya. Tapi ini harus ada H-nya. Ini H3, H3, H1, H1, H2, H3. Golongan alkohol. Yang ini alkohol primer karena OH-nya di nomor 1 di pinggir. Primer itu karena C yang ini hanya mengikat satu C yang lain, maka ini C primer, ini C primer karena mengikat satu ini saja. Sedangkan yang ini namanya C sekunder karena C ini mengikat 2 C yang lain, C di kiri, C di kanan. Jadi C ini namanya C sekunder. Sedangkan C yang ini yang pertelon ini di sini tengah ini C tersier karena dia punya teman 3. C tersier. Ada 3 teman di kiri, di kanan, di bawah. Berarti ini C tersier. Kalau ada OH di sini, maka namanya alkohol tersier. Ya, ini kebetulan alkohol primer karena OH-nya nempel di C primer. Ini alkohol sekunder. Karena OH-nya ini nempel di C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena C yang ini dia punya teman C yang lain 2 di kiri dan di kanan ada teman 2C sehingga disebut C primer, C sekunder. Contoh alkohol tersier 1, 2, 3, 4. Nah, ini alkohol tersier. Karena OH-nya nempel di C tersier. Ya, apa ini namanya? Siapa bisa memberi nama ini? Siapa belum tak panggil ya? Kiki. Ki, ini apa namanya Ki? Yang enggak pernah ikut itu ya Ratu Azuro. Arifin Ilham Firdaus. Ya, Bu. Lagi enggak pernah ikut. Bah. Paramita. Nurul Hidayatillah enggak pernah ikut. Engkau tak kurangi nilai. Ayo ini apa namanya? Kiki? 2 metil 2 metil 2 Pak apa namanya? Butanol, akhiran ol ya. Ya, ini namanya alkohol tersier karena OH-nya nempel di C tersier. Ini alkohol sekunder karena OH-nya nempel di C sekunder. Ini alkohol primer
karena C-nya nempel di C primer. Nah, selanjutnya alkohol ini bisa dioksidasi. Dioksidasi itu seperti minyak mengalami oksidasi, maka minyak itu ya ada oksigen yang masuk sehingga berubah menjadi zat lain. Warnanya baunya jadi tengik, itu namanya mengalami oksidasi. Atau apel yang sudah diiris, yang sudah dioncein nanti maem kan warnanya kehitaman, itu mengalami oksidasi. Termasuk neyeng, korosi, itu oksidasi. Ya, kalau alkohol mengalami oksidasi berubah jadi, kalau alkohol primer jadi aldehid. Kalau OH-nya yang di pinggir ini dioksidasi, ini akan berubah jadi bentuk aldehid, bentuk lain. Namanya bentuk aldehid. Nanti saya tunjukkan. Sekarang kalau yang OH-nya di tengah seperti ini, yang sekunder, alkohol sekunder, kan OH-nya di tengah, maka jadi keton. Yang ini tidak bisa mengalami oksidasi. Tidak, yang tersier tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi hanya yang primer dan sekunder. Jadi ini berubah bentuk, tidak lagi alkohol, tapi bentuk aldehid. Kamu lihat yang aldehid ya. Yang aldehid, kamu lihat di bukunya bentuk aldehid ya apa. Jadi C-nya tetap sebanyak 3, tapi OH-nya ini hilang, berubah jadi bentuk aldehid di C yang ketiga ini, di tempat nempelnya OH. Jadi hasilnya CH3, CH2, COH. Akan berubah menjadi bentuk yang aldehid ini. Ya, jadi bentuk yang aldehid. Ini yang bentuk aldehid, bentuk lain lagi. Tadinya alkohol, ya, setelah dioksidasi berubah menjadi aldehid, COH. Nempel di C yang tempat nempelnya OH di terakhir, ya. Bentuk aldehid memang di C terakhir, tapi jumlah C-nya tetap sama-sama, C-nya sama-sama 3 pancet. Cuma OH-nya aja yang berubah. Ini namanya mengalami oksidasi. Dari alkohol berubah menjadi aldehid. Alkohol berubah menjadi aldehid. Nah, di bukumu ada ya aldehid kayak apa ya? Harus hafal. Satu. Yang kedua, alkohol primer ini kalau dioksidasi, saya sekali lagi saya tekankan, ini yang saya bahas oksidasi alkohol. Alkohol sekunder, alkohol OH-nya di C, nempel di C yang di tengah, maka berubah menjadi bentuk keton. Nah, bentuk keton bagaimana dilihat di bukunya, jadi seperti CO ke bawah ya. CH2, CH, CO, CH3. Nah, yang tadinya seperti ini ya, OH-nya di C nomor 2, di C yang di tengah. Kalau dioksidasi, OH itu berubah menjadi bentuk keton seperti ini. Ya, yang tadinya ini ono H-1, setelah dioksidasi berubah, hilang oksidasinya, hilang apa, H-nya berubah menjadi bentuk keton seperti ini. Jumlah C-nya semuanya tetap tung 2 telok 4 5, tung 2 telok 4 5, ya harus tetap ya. Iki kurang siji. Siji loro telu papat, siji loro telu kurang 1. Ya, tung 2 telok 4 5, jumlah C-nya tetap. Terus ada cabang di sini, kemudian CO. Ya, yang OH ini berubah jadi CO. Ini namanya alkohol sekunder berubah menjadi keton. Yang pertama tadi alkohol primer jadi aldehid. Selanjutnya yang tersier tidak bisa dioksidasi. Yang bentuk begini tak bisa oba wis, tidak bisa berkutik karena tangannya sudah 4, tidak bisa lagi berubah. Nah, sekarang yang bentuk aldehid ini bisa dilanjut jadi bentuk asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Asam karboksilat itu CO
COH yang di pinggir ini berubah menjadi COOH. COOH. Jumlah C-nya tetap tung 2 telok, jumlah C-nya tetap 3, cuma O-nya ketambahan OH di sini. Kalau ini maksudnya aldehid dilanjutkan dioksidasi, hasilnya nanti tetap jumlah C-nya 3, cuma O-nya nanti ditambahkan di sini. COOH. Kayak asam asetat itu, CH3COOH, asam cuka itu bentuk asam karboksilat. Dilihat di bukunya ya. Jadi itu tadi yang saya bahas, gugus fungsi ada 8, kamu wajib hafal. Ya, mulai alkohol, aldehid, keton, eter, ester, asam karboksilat, kemudian apa lagi? Ada amina, ada halo alkana. Ada halo alkana, ada 8, kamu hafalkan ya. Tidak ada waktu, tidak ada cara lain, kamu harus menghafalkan dengan cepat ya. Jadi pelajaran di semester 2, setiap harinya kamu harus nambah pelajaran sekaligus berlatih mengerjakan soal-soalnya. Kalau yang tidak pernah ikut Zoom, ya otomatis ketinggalan, kecuali memang pinter, ya. Yang tidak pernah ikut Zoom, Rojwa, Nurul Hidayatillah, ya Paramita. Terus, siapa lagi nak? Ini Mek 25, kurang 10. Paramita, tidak pernah hadir. Dari ini HP-nya itu, dari ini Nurul Hidayatullah. Juga tidak pernah hadir. Terus Firdaus, ya Arifin Firdaus. Ya, kalau sakit tidak apa-apa, izin. Kalau tidak pernah hadir, ya apa ini ngerti pelajaran, apalagi kimia ya. Kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris itu harus ada bimbingan. Kalau tidak pernah ikut Zoom, ya apa nanti nilai Firdaus ada ya, Ilham Firdaus baru masuk ya. Jadi nanti ketinggalan ya dari SMA sainganmu itu nanti tidak hanya kelas 12 di sini, tapi SMA 1, SMA 2, SMA favorit di Surabaya. Jadi kamu harus bersaing ya, harus semangat untuk bersaing masuk perguruan tingginya. Nah, mungkin di sini kamu terbantukan, banyak yang lulus semua dengan nilai bagus, tapi nanti di masuk perguruan tingginya, nanti di perguruan tingginya kamu bersaing sangat ketat. Ya, mulai sekarang harus rajin. Saya lihat sudah ada yang ikut bimbel ke Erlangga, ada yang ikut GO, ada yang ikut ruang guru dan lain-lain. Itu namanya ikhtiar, sungguh-sungguh dia ingin masuk perguruan tinggi dengan mudah. Yang tidur tok, tidak pernah Zoom, nah nanti dilihat nanti kayak apa itu rezekinya, ya apa salah tak tahajud, tidak tahu ngaji, tidak tahu sedekah. Nah ya apa nanti itu nasibnya ya. Nah sekarang waktunya mepet anak-anak ya, jadi harus rajin ya. Bu guru juga ketir-ketir ini ngajarnya harus cepat ya. Jadi gugus fungsi itu ada 8, antara lain alkohol yang sudah saya terangkan. Alkohol akhiran ol ya. Jadi kalau kamu harus hafal metana, etana, propana modelnya ya, harus yang kemarin waktu semester berapa itu? Semester 3 atau 4 itu ya. Hidrokarbon semester 3 kan kamu sudah hafal metana etana propana sampai 10 itu. Nah, itu cuma kayak nambahi apa akhiran ol, apa akhiran al, kalau aldehid akhiran al, kalau asam karboksilat akhiran oat, misalnya metanoat, etanoat, propanoat, berarti COOH. Ya. Ada keton, metanon, kalau metanon tidak mungkin, minimal propanon, butanon, bentuk yang seperti ini, keton, mana wis, bentuk ini minimal ada 3 karena ini di tengah, jadi minimal ada 3, mulainya propanon, butanon, pentanon, heksanon, ya, jadi berlatih gampang ya, tidak ada yang angel.
Nanti di semester 5, semester 6 yang banyak hafalan. Yang banyak hafalan nanti setelah ini. Jadi kamu ngitungnya sampai hukum Faraday 1, Faraday 2 saja. Berikutnya kamu harus hafalan, ya. Siapa namanya? Hayati, mana Hayati? Ada? Hilang. Ada, Bunda. Ya, ada Hayati. Oh, ada. Ada. Semangat ya. Oke, harus rajin, ya. Supaya Bapak Ibu guru bertanggung jawab memberikan nilainya dengan bagus karena kamu menguasai, berkompetensi, ada kompetensi yang kamu kuasai. Ya, jadi ada akhiran al kalau aldehid, akhiran on kalau keton, akhiran asam oat, ada awalan asam, akhiran oat kalau asam karboksilat, dan ada rasa-rasa, ada rasa stroberi, rasa nanas, rasa pisang, itu golongan ester, wajib hafal, cari ya di bukunya atau di internet. Rasa nanas itu opo, rasa pisang apa, itu di golongan ester. Kita membuat ester teko alkohol ditambah asam karboksilat. Golongan alkohol ini OH ditambah dengan asam karboksilat COOH. Nanti hasilnya ester. Nah, cara memberi nama ester bagaimana? Dihafalkan ya. Tidak angel. Coba yang contoh yang berikutnya. Aldehid. Makanya sini. Ketemu Bapak. Ketemu Bapak. Bapak. Gawat. Setengah 10. Ya, kalau ini namanya aldehid propanal karena C-nya 3, akhiran al, propanal. Kalau ada cabangnya berarti 2 metil propanal. Ya, kalau ada cabangnya tetap diberi nama nomor satunya di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 1 yang ada gugus fungsinya. Nomor 1, 2 metil propanal. Ya. Terus biasanya kan salonnya pakai salon kecil biasa. Macam suruh gesek terus dikirim ke anak-anak jangan tuh je. Bila jangan berapa pernah. Kalau seperti ini namanya asam karboksilat. Ya, kamu sudah kenal dari kelas 1, dari semester 1. Asam asetat ya, akhiran oat, ada awalan asam, akhiran oat. Asam asetat itu sebetulnya C-nya kan 2, CH3, COOH, C-nya 2, asam etanoat itu. Itu nama trivial, nama dagang, asam asetat. Nama IUPAC-nya, nama IUPAC-nya, peraturan internasionalnya, asam etanoat, etana ditambah oat, etanoat. Ya, nah kalau 4, asam propanoat. Kan propana. Diberi awalan asam ini, terus ini O-nya 2-en, itu propanoat. Jadi propanoat. Kalau ada cabangnya, ini nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti 2,3 dimetil propanoat. Asam 2,3 dimetil propanoat. Ada yang mau bertanya? 25 anak. Riko, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, tinggal latihannya yang banyak. Masih 25 anak. Siapa tak hadir ya? Ya. Ada. Yang ada itu Riki, Zaki ada tadi. Zaki ada ya, Zaki ya? Tadi ada. Ada, Bu. Ada Zaki, Aisyah, Alifa, Anissa, Arifin, Ilham, Firdaus. Tadi Muhammad Arifin apa? Tadi Muhammad Arifin ya? Ada ya? Bukan, Ilham. Ilham Firdaus tadi? Iya, Bu, saya tadi, Bu. Oh iya, ya Muhammad Arifin yang tak ada ya?
Evir, Egida, Firman, Hayati, Hilda, Husnia, Ija, Jihan. Salam. Mestinya nggak usah dilanjut. Iya, banyak saya protes lu guru saja nih. Iya, banyak yang protes itu. Berapa boleh. Riki, Mutia, Kiki, Hikmatul Laili, Rojwa sih tidak pernah hadir, tapi Ibu update terus status. Marsha tak ada ini. Dedung, Siti Ainur, Safa, rajin, Jihan, rajin. Udah ya? Hayati. Hayati ada ini. Fatima tak ada. Fatima. Biasanya ada Fatima. Udah ya, saya akhiri ya. Halo. Kamu matematika ya sekarang Pak Cici ya? Iya, Bu. Ya, sinau ya, sampai bab gugus fungsi. Jadi tadi Bu Rini nerangkan sel volta, sel elektrolisis, hukum Faraday 1, hukum Faraday 2, kemudian gugus fungsi. Nanti kamu setelah jam sore sinau kimia. Nah, hari Sabtu. Iya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Bihamdi. Astagfirullahaladzim. Amin. Sebelum